Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Chandra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, M. Abud sebagai Ken Arok, Dedi sebagai Anjam Piani Kayuwangi, Andiris Hadis sebagai Biku Dewa Hastu, dan pengantar cerita Asti Suhas. Di luar dugaan, Senopati Diposari dan Kebo Ijo yang melaksanakan perintah Aku untuk memanggil Brahmana Loh Gawe. Di pesanggrahan Brahmana Loh Gawe yang sederhana itu, mereka justru bertemu dengan Ken Arok. Sikap Ken Arok yang sulit ditebak membuat Senopati Diposari yang mengetahui ketinggian ilmu kanuragan pemuda itu menjadi berdebar-debar. Ken Arok yang memasuki sebuah bilik cukup lama menumbuhkan tanda tanya dan rasa curiga. Tiba-tiba pintu terbuka. Senopati Diposari terkejut. Kenapa kau terkejut melihatku, Kakang Senopati Diposari? Apakah ada yang aneh yang aku lakukan? Atau kau terkejut melihat apa yang aku bawa ini? Kau terlalu lama, Ken Arok. Aku memerlukan pergi ke kebun belakang untuk mencabut beberapa batang pohon ketela. Dan aku merebusnya. Nah, meskipun hanya sekedar ketela rebus, moga-moga saja sanggup mengganjal perut Kakang Senopati Diposari yang tentu lapar. Kami memang sedang lapar, Ken Arok. Seperti yang tidak tahu adatmu saja, Kebo Ijo. Ketegangan di dalam hati Senopati Diposari menjadi lumer dan kemudian hilang. Mereka bertiga makan bukan saja ketela, tetapi juga nasi hangat berlaukan sambal dan terasi bakar. Setelah perjalanan jauh yang ditempuh, makanan yang sederhana itu ternyata terasa nikmat sekali. Apalagi ketika sepotong mentimun dioleskan pada sedulit sambal. Bagaimana rasanya? Sambalnya pedas dan mantap. Kau pandai membuat bumbunya, Ken Arok.
Ken Arok hanya bahkan dengan ramahnya dia menuangkan air kendi yang dingin ke gelas bumbung bambu tamu-tamunya. Dan waktu pun bergeser kian larut dan bahkan mendekati saat fajar pagi. Senopati Diposari tidak tahan lagi mengurai rasa herannya. Ken Arok, Bagaimana Kakang? kau mengatakan Brahmana Logawe ada. Di mana beliau? Bapak Brahmana Logawe tengah memuja semadi. Dan aku tentu berkeberatan jika Brahmana Logawe diganggu ketika belum saatnya wudar semadinya. Oh, lalu kapan Brahmana Logawe akan wudar dalam semadinya? Besok pagi, ketika matahari terbit, Bapak Brahmana Logawe akan wudar semadinya. Saat itu kau bisa menyampaikan apa perintah aku kepadamu. Baiklah, aku akan menunggu. Apakah aku membatasi waktu untuk tugas yang harus kau laksanakan, Kakang Senopati? Iya, justru ketika fajar tiba, aku harus kembali berada di Tumapel. Terserah Kakang Senopati. Apakah akan menunggu atau sebaiknya kembali? Tetapi aku mengatakan sebenarnya bahwa Bapak Brahmana Logawe tidak bisa diganggu sebelum beliau wudar dalam bersemedi. Aku tentu memaklumi. Meski waktu terasa lambat sekali merayap, namun akhirnya saat fajar pun kemudian tiba, Senopati Diposari dan Kebo Ijo menjadi semakin tenang dan menjauhkan segala prasangka ketika melihat sebuah bangunan di samping gandok terbuka, dan kemudian seorang lelaki tua berpakaian cara Brahmana berjalan dengan tenang menuju ke arahnya. Senopati Diposari dan Kebo Ijo serentak berdiri dan mengangguk hormat. Ada tamu rupanya. Wah, mengapa aku tidak kau beritahu pentingkan? Anak Mas adalah seorang senopati dari Tumapel. Hah? Ya, mungkin aku telah mengenal anak Mas berdua. Tetapi mungkin pula aku belum mengenal atau ya lupa. Aku Brahmana Logawe. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama anak Mas berdua? Kami memang benar dari Tumapel, Bapak. Aku seorang senopati. Namaku Diposari. Dan aku Kebo Ijo, Bapak. Akan tetapi, aku bukan seorang senopati. Juga bukan seorang prajurit. Aku dan Kakang Senopati Diposari hanyalah teman. Sebagaimana aku juga berteman dengan Ken Arok. Begitu. Baiklah anak Mas berdua. Atas kedatangan anak Mas di pesanggerahanku yang sederhana ini, aku mengucapkan selamat datang. Seperti inilah keadaannya. Sebuah pesanggerahan yang sebenarnya tidak pantas disebut pesanggerahan. Akan tetapi, kesederhanaan yang nampak tidaklah mewakili keadaan yang sebenarnya Bapak Brahmana. Apa maksudnya anak Mas? Bahwa di dalam persanggerahan yang sederhana seperti ini, tinggal orang-orang yang mempunyai nama besar. Brahmana Logawe yang kata-katanya dipercaya dan diagungkan oleh tuanku Aku Tunggul Ametung atau Ken Arok yang mempunyai olah kanuragan tidak terukur tingginya. Kau salah anak Mas. Aku hanyalah seorang Logawe yang kecil. Dan Ken Arok pun ia manusia biasa. Sedikit kelebihannya tertutup oleh banyak kekurangannya. Bukankah anak Mas datang kemari karena tuanku Aku akan mempersoalkan ulah anak ini? Benar Bapak. Aku mengemban perintah tuanku Aku untuk meminta Bapak Brahmana menghadap. Sebenarnya di pagi ini, setelah aku selesai bersemedi, aku bermaksud menempuh perjalanan menuju ke Tumapel.
untuk menghadap Tuanku Aku. Namun ternyata Tuanku Aku telah mengirim petugas untuk mengambilku. Baiklah anak mas, aku tidak akan menolak. Akan tetapi, aku minta maaf. Aku telah terbiasa menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Aku akan tiba di Tumapel lebih lambat dari Kisanak. Apakah Kisanak keberatan? Jika itu telah menjadi kehendak Bapak Empu, aku tidak bisa menolak. Ken Arok, Bagaimana Bapak? sumber persoalan yang akan dibicarakan nanti adalah kau. Aku mengerti Bapak. Tahukah kau bahwa sikapmu meninggalkan tugasmu, meninggalkan Tumapel dalam beberapa hari ini tanpa pamit, tanpa ada penjelasan itu salah? Iya Bapak. Aku menyadari sekarang. Seharusnya, jika kau memiliki persoalan yang harus kau selesaikan dan membutuhkan waktu untuk mengerjakannya, kau harus meminta izin. Aku tentu tidak akan keberatan. Aku menjadi kecewa, Ken Arok. Karena aku telah menjadi contoh untuk hal yang tidak baik. Aku telah menggunakan pengaruhku atas aku untuk mengabdikan kau di istana. Dan sekarang nampaknya aku harus mengulangi hal itu. Tetapi Ken Arok, aku hanya akan mengantarkanmu. Aku tidak akan membelamu jika aku akan menjatuhkan hukuman atas perbuatanmu. Kau mengerti? Aku mengerti Bapak. Bagus. Bapak Brahmana Logawe. Bagaimana anak Mas Sendopati di Posari? Karena telah cukup jelas, sekarang mumpung masih pagi sekali, izinkanlah kami berdua mohon pamit. Kami mendahului untuk melaporkan segalanya kepada Tuanku Aku. Oh, silakan anak Mas. Aku iringi doa. Semoga anak Mas selamat sampai di tujuan, tanpa menemukan aral melintang dalam wujud apapun. Terima kasih Bapak Brahmana. Ken Arok, aku minta diri. Selamat jalan Kakang Senopati. Bapak Brahmana, aku juga mohon diri. Silakan anak Mas Kebo Ijo. Aku iringi doa. Terima kasih Bapak. Ken Arok, aku pulang. Pulanglah. Ken Arok, Bagaimana Bapak Brahmana? yang membedakan manusia dan binatang adalah akalnya. Manusia dan binatang nyaris tidak berbeda. Binatang mempunyai nafsu membunuh. Nafsu dasar manusia adalah juga membunuh. Nah, dari segi wujud, binatang mempunyai darah. Manusia juga memiliki darah. Kau lihat kera. Kera mempunyai tangan. Manusia mempunyai tangan. Wujud kera dengan manusia sangat mirip. Tetapi tetap saja akal manusia masih menjadi pembeda. Kera hanya berbuat dan bertindak berdasarkan nalurinya. Manusia berbuat dan bertindak dituntun oleh pemikirannya. Ken Arok, cobalah kau belajar untuk menguasai diri. Tidak liar seperti selama ini. Keliaranmu adalah keliaran yang dimiliki binatang. Kau bisa menerima apa yang aku maksud, Ken Arok? Endapkanlah gejolak hatimu. Jangan hanya menuruti hawa panas. Berbuatlah dengan perhitungan-perhitungan. Aku akan melakukannya, Bapak Brahmana. Bagus. Sekarang mandilah dan bersiap dirilah. Kau akan kuantar menghadap Aku Tunggul Ametung kembali. Jika aku nanti akan menjatuhkan hukuman kepadamu, kau harus menjalaninya dengan pasrah dan terbebas dari dendam atau perasaan semacamnya. Kau mengerti? Aku mengerti, Bapak. Bagus. Nah, berbenah diri. Sikapmu nampak berbeda beberapa hari ini, Permaisuri. Ada apa? Mengapa kau banyak diam? Seperti ada kecemasan di wajahmu. Ayo, katakanlah. Ada apa? Tuanku. Bagaimana? Hamba... Mengapa kau nampak ragu, Permaisuri Kendedes? Berkatalah. Tuanku Aku,
hamba akan menyampaikan bahwa tamu yang biasanya datang itu kali ini masih juga belum datang. Tamu? Tamu siapa? Hamba, tuanku. Tamu itu adalah masalah pribadi hamba. Atau masalah pribadi yang dihadapi setiap wanita. Tuanku, mungkin hamba telah hamil. Apa? Kau hamil, Kendedes? Kuwut Tunggul Amatung bertanya-tanya di dalam hati. Ketika pada hari-hari terakhir, permaisurinya menunjukkan keadaan yang aneh, sikap yang tidak sewajarnya. Dan aku menjadi gembira setengah mati ketika Kendedes mengatakan bahwa dirinya telah hamil. Tubuh istrinya yang cantik jelita itu dipeluknya dengan mesra. Oh, permaisuriku, betapa bahagianya hatiku. Sungguh, aku benar-benar merasa bahagia sekali. Kau telah hamil, permaisuriku. Kau telah hamil. Aku akan segera menjadi seorang ayah. Wah, jika anakku kelak adalah seorang lelaki, maka ia akan menjadi seorang akuwu untuk masa depan. Akan tetapi, tuanku. Kenapa? Apa yang membuatmu gelisah, permaisuri? Kau akan menjadi seorang ibu? Hamba takut. Oh, lalu apa yang kau takutkan? Apa, permaisuriku? Baru kali ini hamba mengalami seperti ini. Kendedes, tidak perlu kau takut. Kehamilan dan melahirkan adalah kodrat seorang perempuan. Jangan gelisah. Kau justru harus berbahagia. Karena kelak kau akan menimang dan membesarkan seorang bayi. Bayi itu lelaki ataupun perempuan, kita besarkan bersama-sama. Kita limpahi dengan kasih sayang. Bagaimana, permaisuri? Ya, baiklah. Baiklah. Aku tahu kau gelisah. Tetapi percayalah, kelak kau akan justru menjadi seorang yang paling berbahagia, di samping kebahagiaanku tentunya. Dengan penuh rasa sayang, Aku Tunggul Amatung menuntun garwa prameswarinya untuk duduk di kursi yang beralaskan tilam lembut. Dengan rasa sayang, kemudian aku mencium kening istrinya dan mempusai rambutnya. Aku kemudian bergegas menuju sudut pendopo. Sementara seorang emban yang sedang duduk di sana terkejut karena aku mendatanginya. Emban? Ampun, tuanku. Namamu siapa? Hamba Ruci, tuanku. Emban Ruci. Kau pernah hamil? Hamba, tuanku. Hamba masih seorang gadis. Hamba belum pernah melahirkan. Kalau begitu, panggilkan seorang atau dua orang emban yang pernah melahirkan atau punya pengalaman melahirkan berkali-kali. Perintahkan menghadap aku. Mengerti?
Baik, tuanku. Dengan tergopoh-gopoh dan tak habis bingungnya, Emban Ruci segera menuju sebuah bangunan yang berada jauh di belakang istana. Di sana tempat beberapa emban bertempat tinggal di dalam lingkungan istana. Ada apa kau, Emban Ruci? Berjalan tergopoh-gopoh. Aku mendapat perintah yang aneh. Perintah aneh apa? Tuanku Akuwu tidak biasanya mendekati aku. Sampai di sudut pendapa, Tuanku Akuwu cukup memanggil. Tapi kali ini tidak. Jangan-jangan akan mengangkat derajatmu menjadi seorang garwa selir. Ah, kau ini? Tidak. Lalu apa yang dikatakan kepadamu? Apakah sang Aku nampak gejala yang aneh kepadamu? Tangannya jawil barangkali? Hah? Cepat katakan. Perintahnya itu apa? Tadi dia bertanya kepadaku, apakah aku pernah hamil? Tentu saja aku sangat terkejut. Dan aku jawab belum. Lalu aku memerintahkan kepadaku untuk memanggil emban yang pernah hamil. Hah? Aku pikir iya. Ya, aku pikir iya. Kau benar. Hamba mengaturkan sembah, tuanku. Aku terima, Diposari. Bagaimana dengan tugasmu? Mengapa kau terlambat sekali? Aku pikir tadi pagi, di saat fajar menyingsing, kau sudah kembali. Hamba, tuanku Akuwu. Ada beberapa hal yang tidak terduga yang menyebabkan hamba terlambat. Mengapa? Di luar dugaan, hamba justru bertemu dengan Ken Arok di sana, tuanku. Ken Arok? Di rumah Bapak Logawe? Benar, tuanku. Oh, beberapa hari, bahkan terhitung sebulan lebih, ia meninggalkan tugasnya tanpa pamit. Ia seorang pimpinan pengawal istana, tetapi telah memberi contoh perilaku yang buruk kepada anak buahnya. Lalu apa yang dilakukan di sana, Diposari? Dengan ringkas dan jelas serta rinci, Senopati Diposari melaporkan perjalanan tugasnya. Aku Tunggul Amatung mendengarkan laporan itu dengan seksama. Manakala cerita itu telah berakhir, aku kemudian berdiri. Aku Tunggul Amatung berbicara dengan membelakangi Senopati Diposari. Jadi apa yang kemudian dikerjakan oleh Ken Arok selama ini? Sebulan lamanya ia ingkar dari tugasnya sebagai pengawal istana. Sebulan itu ia seperti telah menyepelekan aku. Apa yang dikerjakannya? Ampun, tuanku. Hamba mohon ampun. Karena hamba tidak mendapatkan keterangan tentang hal itu. Demikian juga dengan Bapak Brahmana Logawi. Juga tidak memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang dikerjakan oleh Ken Arok selama ia ingkar dari tugasnya. Bagaimana pendapatmu sendiri, Diposari? Apakah pendapat hamba sangat perlu, tuanku? Berbicaralah. Hamba tetap mencemaskan nasib tuanku Akuwu. Hamba mengetahui bahwa Ken Arok memiliki kemampuan kanuragan yang tinggi. Hamba khawatir jika ia berbuat sesuatu yang di luar kendalinya. Apakah menurutmu sebaiknya ia aku usir saja? Bukankah aku telah memiliki alasan untuk melakukannya? Hamba, tuanku. Wewenang sepenuhnya berada di tangan tuanku Akuwu. Baiklah, Senopati Diposari. Aku izinkan kau lumengser dari hadapanku. Bagaimana perasaanmu, Permaisuri? Setelah kau mendapatkan beberapa keterangan dari beberapa emban yang telah pernah hamil dan melahirkan,
kau telah menjadi tenang, bukan? Hamba Tuanku, hamba telah sedikit tenang. Oh, sedikit tenang. Artinya masih gelisah? Oh, baiklah. Itu wajar. Tetapi janganlah kau membayangkan hal-hal yang justru akan membuatmu ketakutan. Akan berakibat tidak baik. Hamba Tuanku, tetapi bolehkah hamba mengajukan sebuah permohonan? Apa? Katakan saja. Dari kecil, hamba sudah terbiasa dilayani dan ditemani oleh Bibi Wlingi. Hamba ingin Bibi Wlingi menemani hamba, Tuanku. Jangan cemas, Kendedes. Permintaanmu tentu aku penuhi. Aku akan memerintahkan prajurit untuk menjemputnya. Sekalian mengabarkan kepada Bapak Empu Purwo. Waktu terus bergerak. Matahari yang melaksanakan tugasnya memberikan penerangan pada bumi dan persada mulai menyentuh permukaan batas cakrawala di langit belahan barat. Cuaca tidak begitu cerah. Mendung tebal nampak menggantung di langit sebelah barat dan utara, siap menumpahkan hujannya. Namun mendung yang tebal itu justru disambut dengan kegembiraan, bahkan diharap segera turun menjadi hujan. Setelah cukup lama kemarau membuat sawah dan kebun kekurangan air, senja kemudian bergeser hingga petang membayang. Lampu dan oncor mulai dinyalakan di sudut-sudut istana. Lampu-lampu yang menggunakan minyak jarak atau lemak binatang menyala terang. Dengan lidah apinya digoyang oleh angin yang memberi warta akan segera turunnya hujan. Ketika waktu terus bergeser, Brahmana Loh Gawe dan Ken Arok telah menginjak pintu istana. Prajurit jaga yang mengetahui kehadiran Ken Arok, pimpinan pengawal istana, memberi jalan dengan tidak perlu banyak tanya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.